Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Masih kita di dalam perjalanan menziarahi kota Madinah atau mengelilingi kota Madinah. Masjid yang akan kita lewati pada kesempatan kali ini adalah Masjid Qiblatain. Dan kita sekarang di jalan apa Ustaz? Lupa nah. Ini kalau kita nyebutnya dulu Malioboro-nya Madinah gitu. Banyak pusat perbelanjaan, banyak orang-orang yang belanja di sini. Di sepanjangan jalan ini. Ustadz, kita minta lewatkan ke kampus bisa ya? Lewat aja gitu. Biar melihat. Taib. Untuk Masjid Qiblatain nanti kita akan jelaskan. Dan sekarang kita masih berada di jalan apa ya namanya, lupa. Jalan Sultanah ya, Jalan Sultanah. Ini Jalan Sultanah. Kalau kita lihat di samping kanan, samping kirinya banyak sekali pusat-pusat perbelanjaan yang merupakan jalan-jalan di dalamnya orang-orang berbelanja di Jalan Sultanah ini. Nanti bisa lewat lewat kampus. Iya, di kampus. Kang, bisa lihat apa nih? Boleh lewat? Ya, boleh. Baik. Kita akan melewati insyaallah taala gerbang kampus Universitas Islam Madinah, yang disinilah sekitar ribuan para mahasiswa dari negara Kesatuan Republik Indonesia belajar di kota Madinah ini. Dan sedikit tentang pendidikan anak. Salah satu tugas orang tua saat dia diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan anak, maka tugas pertama adalah menjaga anak tersebut di atas fitrah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadi penyebab dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa salah satu tugas orang tua saat diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala anak adalah menjaga anak tersebut selalu di atas fitrah. Dan fitrah sang anak adalah di atas Islam. Tidak berubah agamanya dan tidak berubah agamanya, dan kemudian tidak berubah fitrahnya di atas Islam. Kemudian tugas orang tua yang kedua adalah yaitu mendoakan sang anak dengan doa-doa yang bermanfaat untuk sang anak, seperti Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau berdoa, Rabbi ja'alna muqimas salah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sholat, dan wahai Rabb kami,
dan juga keturunan kami, dan wahai Rabb kami, terimalah doa kami. Ini menunjukkan bahwa orang tua salah satu tugasnya adalah mendoakan sang anak. Dan banyak sekali doa-doa dalam Al-Quran agar kita sebagai orang tua bisa mendoakan sang anak. Di antaranya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, hablana min azwajina, terimalah, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan kami qurrata a'yun, yaitu yang menyejukkan pandangan mata, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwa orang tua tugasnya adalah mendoakan sang anak. Begitu juga doa Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabb kami, terimalah, berikanlah kepada kami keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar akan doa. Kemudian juga doa Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, berikanlah aku dari keturunan yang saleh. Ini menunjukkan bahwa orang tua mendoakan sang anak. Dan Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak mendoakan anak-anak di zaman beliau, seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau doakan dengan doa Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan ia agama Islam dan ajarkan dia ilmu tafsir. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan doa Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima ataitahu. Ya Allah, berikanlah, perbanyaklah anak dan rezekinya, dan berkahilah di dalam apa saja yang Engkau berikan kepadanya. Ini berarti tugas yang kedua orang tua adalah mendoakan sang anak. Tugas yang ketiga dari orang tua selain dia mendoakan sang anak adalah mencontohkan dengan contoh yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sungguh telah nampak bagi kalian di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Maka salah satu tugas orang tua adalah mencontohkan contoh yang baik kepada anak-anaknya, baik itu dalam perkara akidah, ibadah, akhlak, ataupun muamalah. Kemudian hal yang selanjutnya yang menjadi tugas bagi orang tua terhadap anak-anaknya adalah tidak menipu anak tersebut. Tidak menipu anak tersebut. Dalam artian tidak menipu maksudnya adalah memberikan hal yang bermanfaat untuk sang anak. Memberikan hal yang bermanfaat untuk sang anak. Tidak melalaikan anak dari apa saja yang kita berikan kepadanya. Melalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamutu yawma yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Tidaklah seorang muslim diberikan kepemimpinan untuk memimpin, pada hari ia meninggal dalam keadaan ia menipu orang yang dipimpinnya, melainkan diharamkan atasnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa tugas orang tua adalah mencontohkan dengan contoh yang baik agar senantiasa
jangan memberi hal-hal yang melalaikan sang anak dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk itulah kita sebagai orang tua, berdasarkan tugas-tugas tadi, salah satu hal yang patut diperhatikan adalah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak kita. Dan diantaranya adalah menyekolahkan mereka kepada sekolah-sekolah yang memang bermanfaat untuk sang anak di dunianya dan di akhiratnya. Ini bentuk amanah dan bentuk menjaga fitrah anak, dan bentuk tidak menipu kepada sang anak sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Di antaranya adalah membimbing dan menggiring mereka kepada pendidikan-pendidikan yang bergenre agama. Meskipun setiap orang tidak mesti harus menjadi ustadz, kiai ataupun pendakwah, tetapi yang jelas kita di awal kita berikan kepada mereka, arahkan kepada mereka pendidikan-pendidikan agama sehingga mereka mempunyai fondasi. Ya, di samping ini Masjid Qiblatain, yang artinya masjid dua kiblat, yang artinya adalah masjid dua kiblat. Dan masjid dua kiblat ini adalah masjid sejarah dari zaman kenabian, masjid yang dimiliki oleh kabilah Bani Salimah. Bani Salimah yang merupakan suku dari merupakan keturunan dari suku Khazraj. Dan ini sekitar 5 km dari Masjid Nabawi, dan arahnya dari sisi utara. Dinamakan Qiblatain disebabkan salah satu riwayat mengatakan bahwa sahabat yang sholat di masjid tersebut mengerjakan satu sholat ke arah kiblat Baitul Maqdis, dan ketika turun ke ayat permindahan kiblat, maka mereka sholat lagi ke kiblat yang lain. Dan kiblat ini Masjid Qiblatain ini sekarang luasnya sekitar 400 meter persegi, dan ini adalah hanya fakta sejarah yang bisa kita lihat. Tidak disyariatkan kita untuk turun ataupun sholat di sana. Nah, di depan kita nanti ada masjid yang disebut dengan Masajidul Fath. Ya, Masajidul Fath. Dia adalah 6 masjid yang kecil yang terletak di timur dari Gunung Salam, dan disebutkan di beberapa buku-buku sejarah kota Madinah yang lama bahwa masjid ini disebut dengan Masajidul Fath, atau disebut juga dengan Al-Masajid As-Sab'ah, 7 masjid. Dan yang paling masyhur dari 7 masjid tersebut adalah Masjid Fath. Dan masjid ini dibangun oleh khalifah pada waktu itu Umar bin Abdul Aziz. Dan Masjid Fath ini dibangun yang merupakan Rasulullah SAW pernah berkemah di masjid tersebut saat peperangan Khandaq. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat ini selama 3 hari 3 malam. Nah, ini masjidnya yang ada di samping kanan kita. Kemudian setelah itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memenangkan peperangan Khandaq.
dan doa Rasulullah SAW dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutus angin yang kencang untuk menghancurkan kemah-kemah dari orang-orang musyrik. Dan akhirnya mereka setelah mengepung kota Madinah, mereka akhirnya pergi dalam keadaan kalah, dan ini adalah kemenangan untuk kaum muslimin. Dan dia adalah masjid yang panjang sekitar 8,5 meter dan lebarnya 3,5 meter. Ini mungkin bisa diperlihatkan ketika sudah lewat. Nah, ini adalah Masjidil Fath. Sangat erat kaitannya dengan peperangan Khandaq. Nah, ini di atas sana itulah di samping kanan kita, di belakang sekarang itu adalah Khandaq yang ada dan dibuat pada peperangan Khandaq. Khandaq di situ maksudnya adalah parit agar kaum muslimin terjaga dari kepungan orang-orang musyrik, dan disebut juga perang Ahzab, yaitu seluruh faksi-faksi kekufuran dan kesyirikan. Sini. Faksi-faksi kekufuran dan kesyirikan berkumpul untuk mengepung kota Madinah. Disebut juga sekarang dengan Jami'ul Khandaq, Masjid Jami' Khandaq. Nah, di samping kanan itu ada beberapa peninggalan yang dibiarkan. Ada beberapa orang yang sholat di dalamnya, tentunya tidak disyariatkan sholat di dalamnya. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita sudah terakhir dari kegiatan menziarahi sekitar kota Madinah dan beberapa tempat-tempat yang penting di kota Madinah. Kita kembali ke hotel untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Nabawi. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.